Tapi yang berikut terkait dengan takwa. Sudah kita singgung di awal pengajian. Takwa bukan cuma meninggalkan dosa besar. Takwa juga meninggalkan dosa kecil. Khallidz dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil maupun yang besar, itu adalah hakikat ketakwaan. Karena yang ditulis oleh malaikat bukan cuma yang besar-besar, yang kecil-kecil juga ditulis. Makanya ketika hari kiamat kelak orang-orang berkata, "Mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Apa ini? Kitab apa ini? Aneh, kitab ini luar biasa, kitab ini. Tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil kecuali dia catat. Semua tercatat. Allah mengatakan, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sampai yang kecil-kecil yang kita renungkan, apa yang bergulir dalam hati kita dicatat. Pandangan mata dicatat. Jadi jangan sepelekan dosa kecil. Jangan sepelekan dosa kecil. Musibah ketika kita menyepelekan dosa kecil, akhirnya kita mudah terjerumus yang besar. Dan semua yang besar-besar dimulai dari yang kecil. Ya. Karenanya dikatakan, jadilah wasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seorang yang sedang seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Ada duri besar, duri kecil, dan dia waspada. Kalau kita berjalan di atas jalan situ banyak duri, kita hati-hati, pelan-pelan. Ada duri kecil pun kita hindari, apalagi duri besar. Tapi kalau seorang tidak waspada dan dia duri kecil dia injak, mulai darah, sakit pertama. Tapi akhirnya dia injak lagi, akhirnya darah, akhirnya dia bilang wes kadung. Ya udah, jalan terus. Akhirnya tidak peduli meskipun berlumuran darah. Kenapa? Dia mulai dari yang kecil-kecil dia injak. Imam Ahmad pernah memisalkan seperti seorang berjalan di pecek. Ketika dia berjalan hati-hati, diangkat sarungnya, kemudian diinjak sedikit-sedikit, maka dia terus berhati-hati sampai di ujung jalan dia bersih. Tapi kalau dia cuek-cuek, mulai kotor-kotor, wes kadung sekalian. Kotor sana kotor sini, tidak peduli. Kenapa? Sudah kotor. Demikian hati. Kolbu ini kalau kita yang kecil-kecil kita labrak, lama-lama yang besar pun kita labrak. Maka maksud saya diri saya pribadi, jangan sepelekan dosa meskipun kita anggap itu kecil. Dan dosa yang paling sering kita lakukan di zaman sekarang ini dosa pandangan. Dosa pandangan. Orang melihat wanita terbuka auratnya, begitu saking seringnya terbuka rambutnya, apalagi musim pemilu nonton berita terus. Wanita terbuka rambutnya, akhirnya saking seringnya dianggap itu biasa, bahkan lisannya pun tidak ingin mengucapkan astagfirullah karena tidak dianggap dosa. Adakah seorang zaman sekarang melihat wanita kemudian astagfirullah, dia merasa takut kepada Allah? Hampir-hampir hilang kalau terbiasa. Kalau enggak terbiasa dia pasti takut, dia pasti scroll astagfirullah, astagfirullah. Allah sampai begitu pentingnya masalah pandangan, Allah turunkan ayat tentang ini, cuma kita enggak peduli. Allah mengatakan, ya wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang mukmin untuk menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah orang-orang pada orang beriman yaghuddu min absarihim. Sampai Allah mengatakan konsekuensi keimanan menundukkan pandangan. Allah tidak mengatakan kullil mu'minina ya ghuddu absarahum, tapi Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah menggunakan fi'il mudhari' seakan-akan bahwasanya konsekuensi keimanan adalah menundukkan pandangan. Hanya orang beriman yang bisa menundukkan pandangan. Kemudian Allah mengatakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan dikatakanlah kepada para wanita menundukkan pandangan mereka. Allah suruh tundukkan, kita malah melihat dengan terang benderang, bahkan kita zoom. Bahkan di akhir ayat Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian orang beriman agar kalian beruntung, la'allakum tuflihun. Subhanallah, ayat ini dalam surat An-Nur adalah surat Makkiyah, surat Madaniyah. Apa surat Madaniyah? Surat Madaniyah maksudnya surat yang turun setelah Nabi dan para sahabat berhijrah. Paham? Setelah mereka berhijrah, beribadah-ibadah yang agung, makan mungkin di akhir-akhir daripada Al-Quran turun, bahkan mungkin mereka sudah berjihad, sudah banyak perjuangan untuk Islam. Allah tetap suruh tundukkan pandangan. Allah tetap suruh tundukkan apa?
pandangan. Jika kalian tidak tundukkan pandangan, fatubu ilallahi wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalau kalian tidak menundukkan. Allah suruh bertobat dari dosa mengumbar pandangan. Namun kita kurang bertakwa, kita sepelekan. Sampai terkadang dalam grup sebagian orang sebarin, mungkin ada lelucon, ada lucu-lucu, isinya perempuan tidak pakai jilbab, tapi sebarin aja kayak tidak merasa bersalah. Ya akhi, banyak hawadits mabda'uha minan nazar, banyak kejadian-kejadian besar mulanya dari pandangan mata. Maksud saya, ini contoh sederhana bahwasanya kita kurang bertakwa dengan mengumbar apa? Pandangan. Masing-masing jangan terlalu pede, kita ini kurang bertakwa. Kalau kita bertakwa harusnya kita benar-benar tundukkan pandangan. Kalau ada berita-berita yang terlihat wanita terbuka auratnya, harusnya kita scroll, bukan kita klik. Tapi kita malah lihat, malah kita nonton dan seterusnya. Maka ingat, takwa itu bukan hanya meninggalkan dosa besar, bahkan dosa-dosa kecil hendaknya kita hindarkan. Siapa yang terbiasa menghindarkan diri dari dosa kecil, maka dia semakin terjauhkan dari dosa besar. Siapa yang terbiasa melakukan dosa kecil, maka dia mudah terjerumus dalam dosa besar. Dan sekarang musibah bukan cuma kena laki-laki, perempuan juga. Ibu-ibu sampai sebagian hobi nonton film Korea. Sudah bercadar nonton film apa? Korea. Anak-anak di pondok nonton film Korea. Karena apa? Karena ibunya juga nonton film Korea. Maka jangan menggampangkan masalah ini. Biarlah orang semua sibuk dengan kesenangannya, nonton sana. Jangan ajari istri kita, jangan ajari anak-anak kita untuk seperti itu, jangan. Dan jangan kita mencontohkan untuk menggampangkan masalah seperti itu. Kalau kita enggak mulai dari diri kita, kemudian bagaimana? Kalau anak haram enggak boleh, nak tegur. Ya tentunya konsekuensinya kita harus lebih utama untuk seperti itu. Jangan kita gampangkan, akhirnya anak kita nonton terbiasa, akhirnya ini maksiat dianggap hal yang biasa, bukan dosa. Dosa itu kalau berzina aja. Akhirnya anak-anak nonton film, nonton ini. Takwa meninggalkan dosa besar maupun dosa kecil.